Kenapa? Ya, itulah yang akan Ibu pelajari bagaimana menemukan pain dari calon customer Anda sehingga dia sudah merasa sakit. Kalau orang merasa sakit itu Pak Ibu sekalian akan dicari obatnya. Halo? Kebayang nggak? Kalau Anda tunjukkan sakitnya orang dan produknya ada di tempat Anda, orang maksain beli nggak kira-kira? Maksain beli. Gitu. Paham maksud saya? Kalau Ibu lakukan dengan lebih cerdas lagi, banyak ide-ide, pertanyaan saya, awalnya 300 kira-kira naik jadi berapa Bu? 1.000. Itulah Pak, kemarin ikut BNSP itu untuk manajer sertifikasi manajer and klinik gitu Pak. Jadi makanya tentang iklan dan bonus-bonus misalkan habis perawatan makanya ya BNSP. Iya. Iya. Saya tanya, kalau Ibu melakukan yang seperti saya gambarkan, karena itu akan diajari nanti. Oh gitu. Bagaimana finding pain, bagaimana menemukan rasa sakit di ITM. Sehingga ITM merasa jadi sakit dan dia harus nyari obatnya. Obatnya di sana. Di salonnya Ibu. Kira-kira nih kalau Ibu sudah punya ilmu begitu, dari awalnya 300 naik jadi berapa Bu? Mungkin 100% kali. 100%, oke. Kalau 100% jadi berapa? Karena dari luar juga bisa. Iya Pak Ustadz. Ini nggak ada hubungannya dengan BNSP tadi, Ibu jangan jawab BNSP. Pertanyaan saya dari sini ke sini jadi berapa gitu. Menurut Ibu aja, menurut Ibu yang Ibu kebayang ininya. Mungkin 100%. 100%. Kalau 100% dari 300 jadi berapa? 600. Jadi 600, oke ya. Jadi sekarang yang tahu klinik Erquin, yang berminat untuk datang ke Erquin, jadi berapa orang sekarang? 600. Awalnya berapa? 300. 300, bukan kata saya ya. Oke. Awalnya conversion rate 43%, orang sudah datang nih, orang nanya, nelpon. Cuma karena bisa jadi tadi yang melayaninya sedang ketus, nggak ada sistem yang membuat dia namanya 3G ya. Namanya 3G nih. Untuk meningkatkan conversion rate Anda harus punya 3G. Setidaknya di bisnis Anda. Berapa G? 3. Gestur, greeting kan perhatian. Baca bareng-bareng. Grooming. Gesturnya apa yuk? Bahasa tubuhnya ketika melayani pelanggan, ketika orang datang. Smile-nya, tatapan matanya. Greeting apa? Sapaannya. Oke. Grooming apa? Pelayanan. Grooming ini penampilannya. Ya. Saya nggak tahu, yang punya ibu yang paling tahu. Kalau pakai teknik ini aja diperbaiki semuanya gitu. Diajari bagaimana menatap matanya sehingga dia terhipnotis dengan pelanggannya, misalnya begitu ya. Pertanyaan saya, conversion rate-nya naik atau malah turun atau sama? Ibu sudah menerapkan ini belum? Sudah Pak. Yang mana yang sudah? Greeting. Penampilan juga sudah. Okay. Grooming. Grooming. Cuman mungkin gesturnya Gestur kurang. mungkin belum. Kalau diperbaiki gesturnya, kira-kira naik nggak dari 43% Bu? Insya Allah naik. Naik berapa persen jadinya sekarang? 10% lagi. Naik 10%, nggak apa-apa. 43% kali 1,1 Fis. Bukan tambah 10, kali 1,1, 10%. 43 kali 1,1. Bukan 53. Kalau 10% dari sini ya. Kali 1,1. Sama dengan, berarti pakai koma. 47,47 ya, berarti jadi 47
47,3. Ini jadi 600. Oke. Sekarang, Fis, berapa pengalinya, Fis? Jadi berapa? 600 kali 47,3? 282 orang. Tenang, tunggu dulu, jangan ngomong dikit dulu ya. Oke, sekarang Bu, sebulan awalnya orang datang 2 kali. Kalau ibu punya kemampuan, ya kemampuan. Tadi nomor 1 sudah saya kasih tahu. Ibu kan paling takut kalau suaminya melirik wanita lain. Betul atau betul? Betul. Oke, nah sekarang gimana caranya orang datang, misalnya buat paket perawatan atau apapun lah ya, ibu yang lebih tahu nanti. Sehingga awalnya orang datang sekali, sebulan menjadi 3 kali sebulan. Ya, ada kemungkinan itu nggak orang bisa datang 3 kali sebulan? Mungkin bisa, tapi beda perawatannya Pak. Misalkan, Iya. iya, Ya mungkin ada awalnya, mohon maaf ya, awalnya paket perawatan untuk Miss V yang awalnya mainnya yang begini menjadi rata. Misal ya. ya, iya Pak. Ada itu perawatan yang untuk Miss V apa? Ya ratus apa yang kan bisa Ada, jadi begitu. Ada. Ya. Iya. Oh kalau Pak Samsul tahu kan begitu ya. Oh iya, tenang aja. Kok tahu di ratus lagi mana? Jangan-jangan pernah make kan begitu kan? Aduh. Kenapa Bu? Ya saya tahu ratus Bu ya. Sayang istri tandanya. Gitu ya. Pokoknya sekarang misalnya paket dan sebagainya. Naik dari 2 ke berapa tadi? 3 aja, jangan banyak-banyak ya. Awalnya 500.000 Bu. Ya, awalnya 500.000. Iya. Ya. Ibu kira-kira nih kalau misalnya sudah punya pengetahuan lain, awalnya kan urusan Miss V. Tapi Ibu cerita, Bu, kan Ibu ini yang dikhawatirkan suami melirik wanita lain. Yang menarik dari wanita itu bukan hanya Miss V-nya. Tapi mohon maaf Bu, ini juga menarik bagi laki-laki. Iya Pak, ada juga. Iya kan? Iya. Gimana caranya kleteknya? Gimana caranya ketiaknya itu Ibu jadi glowing, wangi dan segar. Sehingga mata Bapak itu enggak kemana-mana. Halo. Kira-kira Ibu mampu menaikkan berapa dari 500 ini Bu? 1 juta. Misal. Loh, ini kan jurusan tadi getting money kan, ilmunya kan ilmu pesugihan kan? Pesugihan yang halal. Kita kan ingin nyedot dompet orang ceritanya. Iya, Ibu berapa Bu? 1 juta. Bener 1 juta. Yakin. Perawatan muka 500, perawatan Miss V 300, ketek 200, 1 juta. Loh iya ini perlu dirawat juga karena ini menarik bagi laki-laki. Tuh kan, betul kan? Iya. Ya, benar nih 1 juta Bu? Iya. Serius? Oke, nggak apa-apa saya ikut Ibu aja. Ya. Sama dengan berapa Mas Hafiz? 846 juta. Wow. Jadi kalau 1 kali treatment 3 kali sampai segitu ya 1 bulan. Loh kan Ibu yang ngomong bukan saya. Iya. Ya. Maksudnya harus diterapkan lagi begitu Pak. Gross margin 40%, 43% sudah bagus, ya, sudah bagus. Gross margin bisa naik dengan cara apa Ibu? Ibu kan punya supplier diantaranya, Iya. ya. Ngomong suppliernya, Mas, Ibu sudah berapa lama Erquin ini kliniknya? Baru 4 tahunan. 4 tahun. Erquin kan sudah 4 tahun, ini kan mau 5 tahun, masa nggak ngasih bonus tambahin margin, nggak usah banyak-banyak lah Mas. Saya kan belinya sudah lama, udah banyak dan saya mau bayar di depan. Klinik lain mungkin dia bayar di belakang, saya mau bayar di depan. Kira-kira dapat margin tambahan lebih tinggi nggak? Iya, ada potongan-potongan. Potongan-potongan, dapat berapa persen tambahannya? Nggak sampai, nggak banyak. Paling 10%, 5%. 5% aja, cukup 5% itu. Sudah, saya tidak nambahin 5% dari sini menjadi 48, tapi 43 kali 1,05 Wis.
5% kali ini nih. 43 kali 1,05. Kali 1,05. Jadi 45% sekarang, Bu. Berapa duitnya sekarang? 382.252.308. Dari sini loh ya. Dan ini bulanan loh, Bu. Kalau setahun, Bu. Halo. Hai. Nanti yang mengisi materi ini yang sudah punya klinik. Namanya Dokter Karmono. Dokter Is juga akan ngisi. Dia punya pengalaman begini. Yang tadi bilang saya ratusan juta dia sebulannya begini. Halo. Inilah struktur yang Anda pelajari Getting Money di TTFM. Akan dibedah satu-satu nih JL apa, ini apa. Tadi saya akan ngomong sepintas aja. Apa jadinya kalau ini didetailkan satu-satu, Bu? Sehingga Anda mikir, oh punya saya ini ke depan begitu. Halo. Hai. Inilah yang akan kita pelajari di TTFM. Ya. Kan Ibu bilang tadi. Saya bilang tadi. Tahu caranya menambah margin gimana tadi? Di antaranya itu satu cara aja. Gimana cara tadi, ayo? Minta diskon tambahan. Tentu kalau minta, ya kalau Anda minta wajib ngasih duluan. Kalau sekedar minta Anda nggak bisa. Apa ngasih duluan? Mas, saya kan sudah 4 tahun, contoh ngasih duluan. Mas, saya mau bayar di depan. Ya. Karena sudah nggak ngutang lagi kan? Saya mau bayar di depan. Ingat, pelajaran hari pertama, supplier ada di mana posisinya yuk? Supplier itu jauh di atasnya bank kan begitu. Awalnya kan mengutamakan bank sekarang, awalnya. Sekarang kan nggak lagi kan? Nomor 2 kah? 1 karyawan. 2 supplier, 2. Ya, supplier itu setelah karyawan. Ya. Tapi itu posisi penting. Selama ini kan Anda mengesampingkan supplier. Kenapa mengesampingkan supplier? Karena mementingkan bank kan? Sekarang kan sudah tidak mementingkan lagi. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah memberikan perhatian kepada supplier, kira-kira nih dikasih margin lebih besar nggak? Potongan lebih banyak, Anda akan diutamakan. Sementara tetangga sebelah bayarnya nggak jelas. Anda itu akan diutamakan. Ada produk baru akan diutamakan. Promo baru akan diutamakan. Semuanya akan Anda diutamakan. Itulah Pak Joko dapat marginnya tadi kenapa naik. Ya. Gitu, Bu. Iya, saya mau ngambil lebih banyak, saya mau kontrak. Nanti diajari oleh Pak Mulyono nanti tentang margin nih. Itu baru dari supplier, belum dari harga. Kalau harga kan bisa kita naikkan. Jadi banyak komponen-komponennya untuk mendapatkan margin itu. Ya, nah itu akan Anda pelajari nanti Pak Ibu sekalian. Asik atau asik? Siapa di antara Anda yang mau ikut TTFM? Sayanya mana? Iya, TTFM akan berlangsung kapan TTFM itu? Kalau untuk Ini TTFM akan berlangsung pada tanggal berapa tadi itu ya? ada lagi nanti lagi. Nah, 28 sampai 30 September Ya, tahun yang penting 2000 berapa? dulu diterapkan. Nah, nanti pertanyaan kalau saya. kesini lagi. Siapa di antara Anda yang ingin meneruskan ilmu ini kepada anak keturunan Anda nanti? Oke, ajak anak-anak Anda Pak Ibu biar tahu struktur bisnisnya. Ya. Ajak anak-anak. Ini tidak dipelajari di sekolah-sekolah MBA, enggak dipelajari yang begini nih. Ya, apalagi terintegrasi sebagai sebuah struktur bisnis. Ajak anak Anda, ajak tim Anda biar sama-sama. Ini loh yang mau kita kejar gitu. Nanti. Dan Anda akan diajari setelah saya punya duit gini, gimana, apa yang mau saya lakukan berikutnya. Sehingga duit Anda tidak hilang. Karena duit itu makhluk yang paling apa tadi? Liar. Paling lemah di muka bumi ini. Anda hilang. Duit itu nggak bisa tumbuh sendiri. Hanya orang yang bisa menumbuhkan. Ya, nanti diajari. Jangan sampai kalau Anda sudah punya begini, banyak orang datang pokoknya dah.
Banyak orang yang ngaku saudara, ngaku teman. Dulu kan kita temenan waktu kecil, gitu tuh. Kalau duitnya segini. Sekarang masih banyak utang nggak kan yang ada yang datang, apalagi tulisannya rumah ini dijual, Anda akan dijauhi ya. Gitu. Bu, Ya, Ibu mau ikut TTPM nggak? Bismillah. Bismillah, oke. Jadi ini potensi yang akan Ibu dapatkan sebulan. Untuk mendapatkan duit begini, berapa Ibu rela keluar uang? Berapa biayanya itu? Iya, makanya saya tanya, berapa Ibu rela keluar uang untuk dapatin gini sebulan? Kalau setahun? Ayo, Enggak, maksudnya gini, sebagai seorang pengusaha, ini mikir pengusaha ya. Siapa di antara Anda Bapak, Ibu sekalian yang mau dapat tambahan uang 100.000 hanya dengan modal 80.000 rupiah? Yang mau mana? Mana? Kenapa Anda mau? Mikirnya pengusaha, karena banyak untungnya. Ke pengusaha itu nggak mikir berapa persennya. Kalau saya nih saya mau bayar 300 juta untuk dapat begini. Karena ini sebulan kan? Kalau setahun, sebulan bayarnya berapa? Untuk bayar tadi, bayar cuma sekali. Untuk sesuatu yang berkali-kali gitu. Asik tuh asik? Nah, Robert Kiyosaki, tahu Anda Robert Kiyosaki? Siapa Robert Kiyosaki? Hah? Robert Kiyosaki adalah orang yang katanya paling terkenal dalam ilmu finansial, ilmu keuangan gitu. Katanya begitu ya. Dan saya itu satu level dengan Robert Kiyosaki. Karena saya belajar dengan gurunya Robert Kiyosaki. Ya, Robert Kiyosaki.